Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Tidak pilek Pak. Tidak pilek. Oke. Ya, semoga dari anak-anak yang sedang sakit ataupun masih kurang enak badan, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin Allahumma. Amin. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita masuk ke pertemuan terakhir sebelum kita masuk ke UAS. Ya, materi akidah akhlak ternyata tidak terasa sudah di akhir sebelum kalian UAS. Ya, pada pertemuan kali ini sebelum kita mulai, Bapak mau tanya dulu, ada yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah ada semua Pak. Ada semua ya, sip. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti ketika besok UAS semuanya bisa mengerjakan seluruh materi yang ada di dalam ujian ya, gitu ya. Ya Pak. Baiklah, pada pertemuan kali ini sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Bapak ada sedikit cerita mengenai apa yang akan kita bahas hari ini. Ya, apa yang akan kita bahas hari ini, Bapak cerita terlebih dahulu tentang salah satu kisah. Pernah Rasulullah SAW itu ketika beliau pergi ke masjid akan melaksanakan sholat. Nah, beliau melewati suatu jalan. Memang jalannya konon ceritanya itu jalannya hanya satu, itu untuk menuju ke masjid. Nah, ketika di jalan itu, beliau Rasulullah SAW itu selalu dihina, selalu diejek, selalu dicaci maki oleh salah seorang Yahudi yang ada di daerah tersebut. Nah, Rasulullah SAW bahkan pernah dilempari dengan kotoran, dilempari dengan batu ketika melewati jalan tersebut. Kira-kira kalau kalian pergi ke masjid malah dilempari kotoran atau dilempari batu, kira-kira gimana? Emosi atau tidak? Emosi Pak. Emosi. Tapi beda dengan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memiliki rasa benci, tidak pernah memiliki rasa emosi kepada orang yang menghinanya tersebut. Nah, suatu ketika, Rasulullah pergi ke masjid, yang setiap harinya beliau atau Rasulullah itu tadi lewat jalan tersebut selalu dihina, selalu dilempari dengan kotoran oleh orang Yahudi. Nah, pada suatu hari di jalanan itu terasa sepi. Rasulullah bingung. Rasulullah bertanya-tanya, kalau bahasa sekarang seperti ini, loh, gimana ini ya yang biasanya melempari saya dengan kotoran? Nah, Rasulullah bertanya-tanya. Nah, lalu ada inisiatif dari Rasulullah untuk bertanya kepada seseorang. Rasulullah bertanya, di mana orang yang sering melempari saya dengan kotoran, yang sering melempari saya dengan batu. Lalu dijawablah. Nah, singkat cerita, ternyata orang yang selalu melempari kotoran, melempari batu kepada Rasulullah ketika mau ke masjid, itu ternyata sedang sakit keras. Nah, kalau kita sebagai orang biasa, orang Islam biasa, kalau mengetahui hal tersebut, pasti sudah jelas kita tidak akan menjenguknya. Tapi beda dengan Rasulullah. Rasulullah meluangkan hatinya, meluangkan waktunya untuk menjenguk orang tersebut. Nah, beliau datang ke rumah, lalu menjenguk orang yang sering melemparinya dengan kotoran tadi. Betapa kagetnya orang yang dijenguk Rasulullah tadi, sampai-sampai wajahnya pucat, keringat dingin keluar semuanya. Ya, betapa mulianya akhlak Rasulullah. Nah, dari cerita tadi anak-anak bisa kita ambil hikmah dari cerita tadi, bahwasanya apa? Bahwasanya kita sebagai umat Islam, jika ada yang sedang sakit ataupun sedang kesusahan, kita wajib untuk membantunya. Bisa dipahami ya? Sama. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran tentang, sebentar Bapak bukakan materi terlebih dahulu. Nah, tema yang akan kita bahas pada pertemuan terakhir ini, kita akan bahas tentang menjenguk orang sakit sebagai cerminan sikap peduli. Nah, dari yang sudah Bapak ceritakan tadi, ya, Rasulullah menjenguk orang yang setiap harinya mengejeknya, setiap hari mencaci maki Rasulullah. Nah, itu sudah ada ajaran dari Rasulullah. Ya, bahwasannya Islam itu sangat kuat, Islam itu sangat memiliki sikap peduli antar sesama. Walaupun orang yang sedang sakit itu bukan termasuk keluarga kita, malah justru sebaliknya, orang tersebut adalah orang yang sering mengingat kita, tapi Rasulullah tetap menjenguknya. Baiklah, pada pembahasan kita pagi hari ini kita akan membahas tentang menjenguk orang sakit sebagai cerminan sikap peduli. Lalu yang akan kita bahas apa saja? Nah, di sini kita akan menganalisis adab dan hikmah mengunjungi orang yang sakit. Nanti ada beberapa pembahasan kita bahas bersama-sama. Ya, yang pertama kita akan mengetahui atau menelaah sebuah dalil mengunjungi orang sakit. Lalu yang kedua kita merinci adab-adab yang baik tentang menjenguk orang sakit. Yang ketiga mengidentifikasi hikmah mengunjungi orang sakit. Dan yang terakhir kita nanti akan melafalkan ataupun belajar untuk berdoa ketika kita menjenguk orang yang sakit. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa Pak. Bisa. Baiklah, kita lanjut ke materi G. Siap. Sudah siap? Siap. Bagus.
Baiklah anak-anak, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang dalil akli atau dasar kewajiban menjenguk orang sakit. Tadi sudah dicontohkan oleh Rasulullah sendiri bahwasanya menjenguk orang sakit itu termasuk perbuatan yang baik dalam Islam. Oke, nah, kita pelajari sama-sama. Ada satu dalil tentang kewajiban menjenguk orang sakit. Akan Bapak bacakan terlebih dahulu, nanti ditirukan ya. Hakul muslimi, hakul muslimi alal muslimi, ala muslimi khamsun, khamsun raddus salami, raddus salami wa iyadatul maridi, wa iyadatul maridi wa ittiba'ul janaizi, wa ittiba'ul janaizi wa ijabatud da'wati, wa ijabatud da'wati wa tashmitul atish. wa tashmitul arakisi. Nah, bisa dibacakan artinya Mas Johan? Artinya hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Yang pertama, menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, yang selanjutnya memenuhi undangan dan mendoakan yang bersih. Ya, bagus. Ya, beri tepuk tangan dulu buat Mas Johan. Ya, kita akan bahas ya. Hakul muslim yang ada muslim. Ada 5 kewajiban muslim atas muslim yang lainnya. Ada 5. Akan kita garis bawahi satu saja. Ya, yang ketiga, yang kedua, wa iyadatul maridi, menjenguk orang sakit. Nah, bahwasanya menjenguk orang sakit itu termasuk salah satu kewajiban umat muslim terhadap umat muslim lainnya. Berarti bisa dikatakan menjenguk orang yang sedang sakit itu wajib atau tidak? Wajib, ya. Nah, bisa kita pahami dari hadis, dari riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim tadi, bahwasanya menjenguk orang sakit itu termasuk salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam kepada umat Islam yang lain agar tetap bisa menjalin silaturahmi. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ada adab-adab menjenguk orang sakit. Nah, ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit, nah, kita biasakan, kita selalu mengutamakan adab-adab yang diajarkan dalam Islam ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit. Ya, jadi bukan asal datang menjenguk orang sakit terus pulang, tapi juga ada adab-adab yang diajarkan dalam Islam. Oke, bisa dipahami ya? Jawab. Di sini ada beberapa adab-adab ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit. Yang pertama bisa dibacakan Mas Afif. Niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Nah, yang pertama niat yang ikhlas dan juga tujuan yang baik. Ketika kita ingin menjenguk seseorang, kita niatkan dengan ikhlas dulu di dalam hati kita. Saya niat untuk menjenguk Mas Johan, misalnya seperti itu. Niat yang baik dan tujuan yang baik untuk menjalin silaturahmi. Lalu yang kedua bisa dibaca Mas Johan. Yang kedua, memperhatikan waktu dan situasi kondisi ketika tidak menjenguk. Nah, ini yang kedua. Jadi ketika kita ingin menjenguk seseorang yang sedang sakit, kita juga harus memperhatikan kondisi orang yang sedang sakit itu. Misal orang yang sedang sakit itu memang sudah dalam keadaan yang baik, kita datang, kita kunjungi, kita jenguk. Kalau misal orang yang sakit itu sedang mohon maaf ya, sedang dirawat di ruang ICU. Nah, itu bisa mungkin kita tunda dulu. Tapi ketika kondisinya sudah memungkinkan, baru kita menjenguknya. Seperti itu, ya. Lalu yang ketiga, memberikan salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah. Nah, kalau kita sedang menjenguk orang yang sedang sakit, ya, kita datang, kita ucapkan, kita berikan respon kita yang ramah kepada orang yang sedang sakit. Tidak dengan acuh tak acuh saja. Datang dengan pandangan yang buruk, ya niatnya cuma ikut-ikutan temen. Nah, kita harus niatkan kita salam yang baik sambil mengulurkan tangan, tanya bagaimana kabarnya, udah baikan atau belum. Nah, gitu ya. Ya. Kita lanjutkan ke adab yang keempat, menunjukkan kepedulian dengan menanyakan kondisinya. Nah, seperti yang Bapak contohkan tadi, tanya kondisinya. Bagaimana Mas Johan, sudah sehat? Nah, sudah, alhamdulillah. Seperti itu pasti akan membuat hati orang yang sakit itu senang. Wah, ini ada yang menjenguk saya, menanyakan kabar, berarti peduli dengan saya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Lalu yang kelima, juga lagi Mas Afif. Kelima, mendoakan untuk kesembuhan orang yang sakit. Nah, ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit, ya, menjenguk orang yang sedang sakit, itu kita usahakan untuk mendoakan orang yang kita jenguk tadi. Supaya apa? Supaya segera diberikan kesehatan. Nah, nanti akan kita bahas lagi tentang doanya. Ya, kita lanjutkan dulu tentang adab-adab ketika menjenguk orang yang sakit terlebih dahulu. Yang ke-6, dibaca Mas Aziz. Memotivasi untuk sembuh dan menghiburnya. Nah, itu merupakan salah satu adab juga. Ya, jadi ketika kita menjenguk misal Mas Afif menjenguk Mas Aziz. Nah, Mas Afif datang dengan menghibur dan memberikan motivasi. Ayo, ya, yang sabar ya, semoga cepat sembuh. Nah, aku yakin kita bisa sembuh, misalkan seperti itu.
Oke, lanjut yang terakhir, menasehati agar selalu sabar dan supaya tetap menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Nah, ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti tetap ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit. Misalnya Pak Fendi menjenguk Mas Johan. Ketika menjenguk Mas Johan itu merasakan sakit yang luar biasa. Nah, lalu saya berusaha memberikan motivasi agar mereka sabar, agar Mas Johan itu sabar. Ya, sabar ya Mas Johan. Ya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak baca sholawat. Nah, yang dimaksud adab yang terakhir adalah seperti itu. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Jadi, ketika kalian nanti akan menjenguk orang yang sedang sakit, perhatikanlah adab-adab yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, jadi itu merupakan perilaku yang baik. Jadi kita tanamkan yang baik, nanti kita juga akan menuai yang baik. Bisa dipahami, nggih? Bisa. Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang doa ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit. Nah, ini nanti untuk tugas kalian. Kalian hafalkan doa ini agar apa? Khususnya bagi kalian yang laki-laki. Ya, ketika kalian menjenguk orang yang sedang sakit, itu usahakan kalian mendoakannya. Nah, doanya bagaimana? Ini ada doa yang diajarkan dalam Islam dan diajarkan oleh Rasulullah juga. Ya, nanti Bapak bacakan, kalian tirukan, gitu. Ya, pertama-tama ya kita baca doanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbanasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifaan la yughadiru saqama. Ada yang sudah bisa? Belum. Aziz bisa Mas Aziz? Belum apa Pak? Belum apa? Ya, kita baca sekalinya bersama-sama. Bacanya bersama-sama. Ya Allah, Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah dia. Hanya Engkau-lah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Nah, itulah doa ketika kita menjenguk orang yang sedang Sakit. Nah, tugas kalian dihafalkan ya doa ini ya. Dihafalkan ya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi kita pada hari ini, nah tentang hikmah mengunjungi orang yang sedang sakit. Dan jadi ketika kita mengunjungi orang yang sedang sakit ataupun mengunjungi orang yang sedang sakit, nah itu ada beberapa kebaikan yang bisa kita ambil. Ya, nah di sini Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak semua, memberikan tugas. Nanti Bapak menyediakan sebuah kartu, Bapak tunjukkan. Ya, Bapak punya sebuah kartu. Nanti silahkan kalian susun manakah yang termasuk hikmah yang tepat dan mana yang bukan termasuk hikmah ketika kita mengunjungi orang yang sedang sakit. Bisa dipahami ya? Bisa. Saya nanti akan memberikan kartu-kartu ini. Silahkan nanti ditempelkan di depan. Silahkan Mas Afif dan Mas Julan maju terlebih dahulu. Ya Pak. Di semua. Ya, Bapak berikan kartu-kartunya. Nanti silahkan kalian pilih mana yang hikmah yang tepat, mana yang bukan termasuk hikmahnya. Ya, silahkan dicari terlebih dahulu. Sudah atau belum? Ya Pak. Ya, tepuk tangan terlebih dahulu. Ini duduk. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang hikmah yang benar mengunjungi orang yang sakit. Ya, tadi Mas Afif dan Mas Johan sudah menempelkan di depan. Ya, saya minta Mas Afif untuk maju lagi. Silakan, Mas Afif maju. Nah, tolong dibacakan hikmah yang tepat. Yang pertama apa? Menjalin silaturahmi antar sesama manusia. Nah, tepat sekali. Itu merupakan salah satu hikmah ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit. Ya, karena apa? Karena orang yang sakit itu, kalau ada yang menjenguk dan menanyakan kabarnya, pasti hatinya akan senang. Nah, itulah yang menguatkan ukhuwah dalam Islam. Ya, bisa dipahami ya Mas Aziz? Ya. Yang kedua, Mendapat pujian dari Allah dan malaikat. mendapatkan pujian dari Allah dan juga malaikat. Sudah sangat jelas, itu perbuatan baik. Pasti Allah akan mengganjar kita dengan pahala. Yang ketiga, Menjenguk orang sakit berarti memetik buah pahala. nah, yang sudah saya katakan tadi, pasti akan mendapatkan imbalan dari Allah berupa pahala. Tapi jangan terlalu berharap, aku tak setiap hari menjenguk orang yang sakit biar aku dapat pahala. Ya, yang seperti sudah yang diajarkan adab-adabnya tadi, diperhatikan adab-adabnya juga. Ya, Mas Afif boleh duduk. Oke, terima kasih Pak. Tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, kira-kira Mas Afif yang kurang tepat di sini. Nah, menjenguk orang sakit dapat menyadarkan diri bahwa kesehatan itu sangat berharga. Itu merupakan salah satu hikmah ketika kita menjenguk orang yang sedang Sakit. Ya, bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat terbesar bahkan yang diberikan oleh Allah itu adalah kesehatan. Ya, kalau kita diberikan kesehatan sama Allah, kita disuruh bayar. Misal kita disuruh bayar, apakah bisa kita membayar kesehatan yang sudah diberikan sama Allah? Bisa atau tidak?
Ya. Tidak ya, berarti tadi ada beberapa yang tidak tepat. Ya tidak apa-apa, Mas Juan boleh duduk. Nah, baiklah anak-anak, itulah tadi hikmah mengunjungi orang yang sedang sakit. Ya, bahwasannya ketika kita senang untuk berbuat kebaikan, maka Allah juga akan senang dengan kita. Malaikat pun juga. Ya, bisa dipahami nggih? Nggih, jawab. Ya, mungkin dari anak-anak ada yang dapat mengucapkan satu kalimat tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang mengunjungi orang yang sedang sakit. Kira-kira ada yang mau menyampaikan ataukah kesimpulan atau hal yang didapat ketika kita belajar pada pagi hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Saya Pak. Ya, Mas Johan? Satu kata aja Pak. Ya. Amazing Pak. Amazing. Ya. Berarti satu kata dari Mas Johan itu menjenguk orang yang sakit adalah perbuatan yang Mulia Pak. mulia, yang amazing. Ya, seperti itu. Ya, baiklah anak-anak, karena waktunya sudah hampir habis, Bapak juga habis ini ada acara rapat. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Disiapkan untuk minggu depan ya, kita sudah masuk ke UAS. Materi-materi yang sudah Bapak sampaikan nanti kalian pelajari lagi, khususnya yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini tentang dalil mengunjungi orang yang sedang sakit, terus adab-adab dalam mengunjungi orang yang sakit, dan juga apa tadi yang terakhir? Doa, hikmah. Doa dan juga Hikmah. diamalkan ya doanya ya. Iya. Nah, baiklah, Bapak akhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.